Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu Pentakosta dan selamat beribadah di rumah masing-masing dengan seluruh anggota keluarga. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah dengan penuh semangat kita memuji Dia di tempatnya yang kudus. Kasih setianya sungguh besar dan tak pernah berkesudahan menaungi hidup kita. Hari ini adalah hari sukacita bagi kita karena Roh Allah turun memenuhi kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersukacita. Hari ini adalah peringatan turunnya Roh Kudus yang mengingatkan kita akan kuat kuasa Tuhan menyertai orang percaya di sepanjang zaman. Oleh karena itu dengan penuh sukacita, marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian Bila Roh Allah Ada. Ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin.
Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menerangi dan membimbing hati dan pikiran orang-orang percaya pada firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera yang daripadamu, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk memberitakan Injil, berita kesukaan yang daripadamu ke seluruh penjuru dunia. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya. Pengganti dasah tita bagi kita tertulis di Roma 8 ayat 6 sampai 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Demikian firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan untuk menuruti firman-Mu. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita datang ke hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Marilah kita sujud menyembah memohon belas kasihan-Nya dengan segala kerendahan hati. Nyatakanlah segala dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan kepada Tuhan. Berdoalah di dalam hatimu. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami umat-Mu yang penuh dosa datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Sungguh kami menyadari betapa seringnya kami menyimpang dari jalan-Mu. Kami sering melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-Mu, baik melalui ucapan dan tindakan. Kami sering melupakan persekutuan dengan Tuhan. Kami sering tidak peduli dengan sesama, mendukakan hati sesama, orang tua dan para pemimpin kami, terutama mendukakan hati-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kesalahan kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang tidak benar, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Aku menyesal dan malu ya Allah, kasihanilah hamba-Mu dan ampunilah dosaku. Dengarkanlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, sebab akulah Tuhan Allahmu, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ini. Tertulis di Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26 dengan responsoria. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan budi, kiranya menyertai engkau sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dan perbaharuilah kami, agar setiap kami mendengarkan dan menerima firman-Mu, kami beroleh pengertian dan keselamatan. Di dalam Yesus Kristus Raja Gereja kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita hari ini, kita akan mendengarkan dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia
yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Sampai demikian kita sambut dengan nyanyian firman-Mu menjadi terang. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari nats ini kita akan memperhatikan beberapa hal besar. Pertama adalah berita Pentakosta dan keadaan kita sekarang. Namun sebelumnya kami mau menyapa Bapak Ibu. Kami Majelis Daerah 12 dan para pendeta menyampaikan selamat hari Pentakosta 2020. Doa kami, Tuhan kiranya melindungi saudara-saudara dalam keadaan sehat selalu. Horas. Sebagaimana biasanya, minggu terakhir HKI Daerah 12 mengadakan acara tukar mimbar daerah. Tetapi hari ini kita tidak dapat melakukannya karena wabah virus corona COVID-19 masih terjadi, PSBB dan social distancing masih juga diberlakukan. Maka untuk mengganti acara itu, kita semua HKI Daerah 12 secara bersama menggunakan acara dan khutbah yang sama melalui YouTube ini. Dan kami berharap semua kita akan beroleh berkat dan sukacita. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Dan sebagaimana dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1-5, Roh Kudus memenuhi setiap orang percaya, yaitu orang-orang saleh yang sedang berkumpul di satu rumah di Yerusalem. Roh Kudus inilah yang dijanjikan oleh Yesus saat naik ke sorga, yaitu Roh penolong, Roh kebenaran, Roh yang menyertai umatnya untuk selama-lamanya. Boleh kita baca dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17 bagian A. Roh yang sama yang disebutkan juga pada masa penciptaan, yang membuat dunia dan alam semesta ini menjadi baik dan teratur. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 dikatakan demikian,
bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dalam bahasa asli atau bahasa Ibrani ditulis tohu wabohu. Artinya kacau balau, berantakan. Tetapi ketika roh Allah datang di tengah-tengah kekacauan dan kegelapan, maka kekacauan dan kegelapan berubah menjadi baik dan teratur. Dan bila mana hari ini kita pun merayakan hari raya Pentakosta, kita percaya roh Tuhan akan menuntun, akan menolong, menyertai kita sebagaimana janji Yesus. Demikian firman ini menjadi nyata sebagaimana tema minggu kita, roh yang menuntun. Kita juga berdoa roh Tuhan akan segera mengubah kekacauan ini menjadi teratur dan normal kembali. Apalagi pada saat ini wabah virus corona telah mengakibatkan dampak negatif terhadap ekonomi, pekerjaan, kehidupan sosial, dan kesehatan masyarakat dunia. Biarlah kuasa Roh Kudus berdiam dan berada di dalam kita, agar kita kuat dan mampu bertahan dalam menghadapi pergumulan hidup ini, dan akhirnya kita menang dan bersuka cita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari ayat 11 kita memperhatikan bahwa teringatlah mereka kepada zaman dahulu. Bahasa umumnya boleh kita katakan bahwa orang Israel sedang bernostalgia. Kita semua juga mungkin sering teringat kepada masa lalu. Memang mengingat masa lalu itu juga penting, karena masa lalu adalah sejarah dan pengalaman berupa suka dan duka. Dalam masa lalu juga terdapat pengalaman saat Tuhan menuntun, memberkati, dan membuka jalan bagi kita. Bahkan dengan mengingat masa lalu, kita menghitung-hitung berkat Tuhan dan mampu bersyukur. Sebagaimana Kidung Jemaat 439 berkata, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi tidaklah baik jika masa lalu yang kita ingat-ingat adalah hanya melulu pada cerita duka, kesulitan, kegagalan atau derita. Itu tidak baik bagi kesehatan dan iman kita. Maka dalam sebuah gambaran ada orang yang bertanya, mengapa kaca depan mobil lebih besar daripada spionnya? Jawabnya adalah agar pengemudi memandang lebih luas ke depan daripada ke belakang. Benar, kita pun harus memandang lebih luas akan kasih Tuhan ke depan, akan harapan dan kesuksesan di depan. Berkat Tuhan telah dipersiapkan untuk kita semua. Dalam nats ini, masa lalu apa yang diingat oleh orang Israel saat itu? Bagian yang pertama adalah mereka teringat kepada zaman Musa saat Tuhan menaruh Roh Kudus-Nya ke dalam hati mereka. Perikop ini masuk dalam Trito Yesaya atau Yesaya ketiga, pasal 56 sampai pasal 66. Bercerita tentang post exilis atau setelah pembuangan dari Babel. Tetapi walaupun sudah keluar dari pembuangan, Israel masih mengalami masa susah dan derita, diejek dan dihina oleh bangsa lain, seolah hidup Israel tanpa berkat Tuhan dan Tuhan tidak ada di tengah-tengahnya.
Mereka rindu akan Yerusalem, betul-betul damai, kota yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka rindu akan bait Allah, tempat mereka memuji dan memuliakan Tuhan, tempat bersekutu sekiranya sudah dapat dibangun dengan baik. Dalam situasi seperti itu, maka teringatlah mereka kepada zaman Musa bersama nenek moyang yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Suatu cerita yang sudah sangat lama dan turun-temurun, terkhusus ketika Tuhan menuntun Roh Kudus di dalam hati mereka. Itu ayat 11. Kita garis bawahi, kitab Yesaya mengatakan Roh Kudus diam di dalam hati mereka. Artinya ketika Roh Kudus berdiam di dalam hati mereka atau di dalam hati siapapun sepanjang zaman, maka mereka semua memiliki kekuatan melewati masa dan keadaan yang sulit. Yang kedua, mereka teringat pada saat Tuhan menuntun Israel dari Mesir menuju Kanaan. Dalam perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan, melewati laut dan di padang gurun, mereka mendapat banyak pelajaran dan pengalaman rohani. Walau disertai berbagai kesusahan dan sering terancam bahaya, kelaparan dan musuh, tetapi Tuhan senantiasa memelihara dan menjaga mereka. Mereka bersungut-sungut dan dihajar keras, tetapi Tuhan masih sayang kepada mereka. Demikian perjalanan panjang mereka dalam suka dan duka, diselamatkan dan dituntun oleh Roh Tuhan dalam rupa awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Bagian yang ketiga, Roh Tuhan memimpin dan menuntun umatnya. Pada ayat 14 dikatakan, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Ayat ini mengkisahkan bahwa perjalanan umat Israel bagaikan perjalanan kawanan domba yang dibawa oleh seorang gembala menuju padang rumput di tempat yang jauh, melewati gunung berbatu dan lembah terjal yang beresiko dan banyak ancaman. Tetapi kawanan domba dapat melewati dengan baik, sebab sang gembala memilih jalan yang baik dan menuntun dengan hati-hati. Dan selama kawanan domba berjalan mengikuti gembalanya, semua akan tiba di padang rumput yang hijau dengan selamat. Jika Roh Tuhan memimpin Israel hingga di tempat perhentian, yaitu Kanaan, negeri yang dijanjikan, negeri yang makmur, kaya akan susu dan madu, demikian juga sekarang Roh Kudus menuntun semua umat percaya. Saudara-saudara, hari ini kita juga disapa bahwa Roh Kudus menuntun kita, tentulah bukan hanya dalam perjalanan fisik atau jasmani kita, tetapi lebih dari itu, bahwa Roh Kudus menuntun perjalanan rohani kita. Sebagaimana pada epistel kita dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Setiap orang yang hidup di dalam tuntunan Roh Kudus akan membuahkan segala buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah hidup yang diharapkan dan diminta oleh Tuhan dari kita semua, agar kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab siapa yang dipimpin oleh Roh-Nya akan hidup di dalam Roh, akan menerima kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Amin.
Marilah kita bernyanyi menyambut firman Tuhan. Firman-Mu berkatilah. Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Raja Gereja, dan di dalam Roh Kudus. Sebab oleh kasih-Mu kami boleh menerima, mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap orang yang telah mendengar dan menerima firman-Mu, terlebih percaya akan firman-Mu. Dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami beroleh pengertian dan keselamatan dari firman-Mu. Kami percaya bahwa kami senantiasa dituntun oleh Roh-Mu dalam perjalanan hidup kami. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh di dalam kehidupan kami Bapa. Pada kesempatan ini juga kami berdoa dalam situasi kehidupan kami. Berkatilah dan pulihkanlah negeri kami, Indonesia ini, dan seluruh dunia yang sedang dilanda penyebaran virus corona. Ya Tuhan, kami mohon dan kami memanggil nama-Mu. Berkatilah kami, dan biarlah Roh-Mu senantiasa berdiam dalam hidup kami, sehingga kami dikuatkan dan dimampukan untuk melewati semua keadaan ini. Berkatilah kami dan sertai lindungi kami Tuhan, sehingga kami semua dalam keadaan sukacita dan senantiasa sehat, dijauhkan dari segala penyakit. Berkatilah seluruh warga jemaat-Mu dan juga Perhaladu, terkhusus di HKI daerah 12 Jawa Lampung ini, yang mana kami bersama-sama dalam acara perayaan Pentakosta pada tahun ini. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan, kami percaya bahwa persekutuan kami di dalam Roh-Mu akan senantiasa terjalin di dalam kasih dan sukacita Yesus Kristus Raja Gereja. Inilah permohonan kami ya Tuhan, berkatilah kami di dalam kuasa-Mu. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus.
Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini, di mana kami daerah 12 Jawa Lampung bisa berkumpul bersekutu di rumah kami masing-masing ya Tuhan dalam ibadah daerah yang kami langsungkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah yang boleh kami rasakan hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas hari yang indah, dan terima kasih juga Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat hari ini. Ajari kami Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu dan berikan kami hikmat kebijaksanaan sehingga kami bisa melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga apapun yang boleh kami lakukan, apa yang kami kerjakan, itu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini, kami datang bersujud ke hadapan-Mu yang kudus ya Tuhan, memohon kasih, belas kasihan yang daripada Engkau, melalui doa-doa syafaat yang kami panjatkan. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa kepada daerah kami, daerah 12 Jawa Lampung, mohon Engkau memberkati, menyertai setiap jemaat-Mu yang ada di daerah 12 Jawa Lampung ini ya Tuhan. Apapun yang boleh menjadi rencana kami, pekerjaan kegiatan kami, mari Tuhan Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penyertaan yang daripada Engkau, sehingga apapun yang boleh kami lakukan ya Tuhan, kami mendapatkan sukacita dan kekuatan yang daripada Engkau. Engkau memberkati ya Tuhan para parhalado-Mu, para penatua, pendeta yang melayani di HKI daerah 12 Jawa Lampung. Biar Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, biar Engkau memberikan roh pelayanan kepada kami semuanya, sehingga di dalam sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan, kami bisa melayani Engkau melalui kehadiran kami di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan, dan di tengah-tengah keluarga. Sehingga apapun yang boleh menjadi program-program dari daerah 12 Jawa Lampung ini ya Tuhan, kami di dalam sukacita yang daripada Engkau bisa melaksanakannya dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau ya Tuhan. Begitu juga Tuhan para jemaat-Mu yang ada di daerah 12 Jawa Lampung ini, biar kasih penyertaan-Mu yang selalu menyertai dan memberkati setiap apapun yang kami lakukan, sehingga melalui penyertaan yang daripada Engkau, kami bisa menggapai setiap harapan dan cita-cita kami. Engkau tahu Tuhan, di dalam situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di negara kami, hanya kepadamu lah kami berserah ya Tuhan. Biar kasih penyertaan-Mu yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami bisa menghadapi kejadian atau wabah ini dengan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terkadang kami khawatir dan takut ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau menyertai dan melindungi kami. Engkau memberikan kesehatan bagi kami, sehingga di hari-hari berikutnya kami bisa menang melawan COVID-19 ini, dan kami bisa bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja-Mu yang ada di daerah 12 Jawa Lampung ini ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan kami pengharapan yang teguh. Jangan buat kami menjadi kecewa dan khawatir, hidup di dalam kekhawatiran, tetapi ajari kami untuk selalu mengandalkan Engkau, untuk selalu memakai kebijaksanaan yang daripada Engkau ya Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami bisa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para medis, dokter, perawat yang merawat para pasien COVID-19, biar kasih penyertaan-Mu yang memberikan mereka hikmat kebijaksanaan dan kekuatan yang daripada Engkau, sehingga mereka bisa di dalam melayani para pasien ya Tuhan dengan mengandalkan Engkau, sehingga para pasien bisa sembuh. Engkau juga memberkati yang positif kena COVID-19 ya Tuhan, berikan pengharapan yang hidup, berikan penyertaan yang daripada Engkau dan kesembuhan serta kekuatan yang daripada Engkau, sehingga mereka bisa menghadapi setiap penyakit itu dengan mengandalkan kasih penyertaan-Mu.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gerejamu yang ada di HKI daerah 12 Jawa Lampung ini, yang dalam pengurusan surat izin mendirikan bangunan gereja. Mari Tuhan, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para penatua, para sintua dan pendeta dan seluruh warga jemaat ya Tuhan, sehingga kami bisa mendapatkan surat izin mendirikan rumah ibadah di resort ataupun di gereja kami masing-masing, sehingga di dalam sukacita kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati juga Tuhan pemerintah yang memberikan, biar Engkau mengetuk hati pikiran mereka sehingga mereka bisa memberikan surat izin di dalam kami beribadah kepadamu. Begitu juga Tuhan di dalam pembangunan gerejamu, Engkau memberkati semua panitia ya Tuhan, baik itu panitia di lingkup gereja maupun ya Tuhan jemaatmu, biar kasih penyertaan-Mu yang selalu menyertai dan melindungi mereka. Berkati ya Tuhan para donatur di dalam kesehatan, di dalam keluarga, sehingga supaya mereka bisa memberikan sukacita yang daripada Engkau di dalam pengwujud nyataan gerejamu di aras daerah di HKI daerah 12 Jawa Lampung ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada anak-anak kami seluruhnya yang sudah menamatkan sekolahnya dari tingkat SD, SMP, SMA dan akan melanjutkan ke perkuliahan. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak kami, Engkau memberkati setiap harapan dan cita-cita mereka, sehingga apapun yang menjadi harapan dan cita-cita mereka ya Tuhan, itu bisa mereka gapai dengan pendidikan yang layak ya Tuhan. Engkau memberkati kami orang tuanya, sehingga kami bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kami. Ajari anak-anak kami ya Tuhan supaya bisa patuh dan taat hanya dalam penyertaan yang daripada Engkau, sehingga mereka bisa menggapai setiap cita-cita mereka dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Untuk pemerintahan kami juga Tuhan, mulai aras yang terendah sampai yang tertinggi, biar kasih penyertaan-Mu yang selalu memberkati kesehatan mereka, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan dan menuntun setiap langkah kebijakan mereka, sehingga apapun yang dihasilkan oleh pemerintahan kami itu bisa mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ya Tuhan kehidupan kami, keluh kesah kami, pergumulan kami, biar kasih penyertaan-Mu yang selalu menyertai dan melindungi kami, sehingga apapun yang boleh kami lakukan, yang kami kerjakan, itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sadar Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Ampuni kami atas pelanggaran dan dosa kami perbuat. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada dan yang menjadikan kami, Bagi-Mulah puji-pujian, keagungan dan kemuliaan selama-lamanya. Sungguh tidak terhitung besarnya anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada gereja-Mu, dan untuk mendiami kami manusia yang hina ini, dengan penuh sukacita kami mengingat semuanya itu hari ini, karena Engkau memberikan harta yang paling berharga kepada kami, yang lebih besar dari bumi ini serta segala isinya. Kami berterima kasih kepada-Mu karena semua kebesaran dan kemuliaan-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Ya Roh Kudus, ajar dan sertailah kami agar kami menang menghadapi musuh-musuh kami. Bimbinglah kami agar kami tetap menjadi orang-orang yang mematuhi Engkau, yang menuntun kami menghayati keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kuatkanlah persatuan dan kesatuan gereja-Mu dengan orang-orang yang percaya kepada-Mu, sehingga mereka semakin hidup dalam kasih dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus, sebagaimana layaknya seperti bagian dari tubuh Kristus yang kudus. Terangilah hati kami senantiasa, agar firman-Mu tetap berdiam dalam kami. Kuduskanlah pikiran dan kehidupan kami, agar kami kudus dan berkehidupan baru setiap hari. Dan dengan demikian kami dapat bersekutu dengan gereja-Mu yang esa, kudus dan am itu. Berikanlah talenta yang bertambah-tambah kepada gereja-Mu, agar semakin banyak para pemberita Injil dan orang-orang yang tulus menyatakan kasih-Mu melalui pekerjaan kasih di dunia ini, sehingga semakin banyak orang-orang yang bertobat dan percaya kepada-Mu. Tegakkanlah orang-orang yang lemah imannya, hiburkanlah orang-orang yang berduka cita, sehingga mereka juga bersuka cita bersama kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Belalah orang-orang yang disiksa dan dibenci oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah mereka menjawab segala pencobaan yang mereka alami, dan suruhlah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan mereka. Nyatakanlah kuasa dan keagungan-Mu kepada penguasa-penguasa dunia ini, agar mereka tahu bahwa Engkaulah sumber kekuasaan yang mereka miliki, dan dari itu mereka turut melancarkan jalannya pemberitaan Injil di dunia ini. Kuatkanlah iman kepercayaan kami, dan tumbuhkanlah pengharapan yang hidup dalam diri kami masing-masing, agar kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan membangkitkan dan menghidupkan kami kembali kelak, walaupun badan kami ini menjadi debu, dan nanti kami akan melihat kemuliaan-Mu. Ya Allah, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacitalah engkau sekalian menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.